Satreskrim Polres Lumajang dan Kapolres Lumajang menggelar konferensi pers ungkap tindak pidana pencurian serta menangkap 2 pria yang diduga pemain judi online. Kasatgas Humas Operasi Puri Agung 2024 hari ini menghadiri rapat koordinasi komunikasi jelang penyelenggaraan World Water Forum 2024 di Bali. Polda NTT memimpin pengecekan Almatsus atau alat material khusus Polri Polda NTT di lapangan Riki Sitohang, Mapolda NTT. Selamat sore pemirsa, presisi utama kembali hadir edisi Selasa 30 April 2024. Seperti biasa, selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya, Mentari Tanzil, inilah presisi utama selengkapnya. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Satreskrim Polres Lumajang dan Kapolres Lumajang menggelar konferensi pers ungkap tindak pidana pencurian dengan pemberatan serta menangkap 2 pria yang diduga pemain judi online. Kesempatan sore hari ini kita akan rilis terkait dengan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, yaitu pasal 363 KUHP, ancaman hukuman penjara selamanya 7 tahun. Adapun dasar yaitu dari kejadian pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 05.30 WIB di Los Daging Pasar Baru Lumajang, Kelurahan Tompo Kersan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang. Adapun pelapor yaitu saudara W, kemudian terlapor saudara F ataupun tersangka. Adapun dari kronologi kejadian yaitu pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 05.30 WIB, bahwa korban saudara W sedang melaksanakan kegiatan ataupun pekerjaannya di Los Daging di Pasar Baru Lumajang. Korban berangkat dari rumah dengan menggunakan kendaraan bermotor, yaitu sepeda motor jenis Honda Vario dengan nopol N2243YAO. Saat sampai di tempat kerja, motor diparkir di sebelah daripada los, kemudian yang bersangkutan melakukan pemotongan daging. Dengan beberapa waktu tidak lama saudara pelapor atau saudara W melihat bahwa motornya dituntun oleh seseorang. Akhirnya dikejar dan kemudian bisa direbut dari motornya, tetapi pelaku ini melarikan diri. Kemudian dari kejadian ini pada hari yang sama, pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul
09.30 WIB yang bersangkutan melaporkan ke kami, ke kepolisian, kemudian kawan-kawan Resmob beserta dengan kawan-kawan jajaran di Polsek Kota melakukan penelitian dan akhirnya bisa didapat saudara V di rumahnya, yaitu di Jalan Pisang Mas nomor 02 Kelurahan Kepuharjo, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang. Adapun untuk barang bukti yang saat ini bisa rekan-rekan di belakang rekan-rekan itu untuk kejadian tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Kemudian lanjut, kami juga amankan ini terkait dengan tindak pidana perjudian online atau yang melanggar pasal 45 ayat 2 atau pasal 27 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Ancaman hukuman penjara selama-lamanya 6 tahun. Waktu dan kejadian yaitu pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekitar pukul 16.00 WIB di Jembatan Selok Wangi, Desa Selok Anyar, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang. Adapun tersangka saudara M. Kronologi dari penangkapan yaitu tersangka ditangkap saat sedang berada di Jembatan Selok Wangi di Dusun Selok Anyar, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang. Pada saat itu melakukan judi online jenis slot. Selanjutnya tersangka dan barang bukti dibawa ke Polres Lumajang untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Adapun dari barang bukti yang diamankan yaitu satu buah HP merek Vivo Y21 dengan nomor IMEI 1T2864055196497. Kemudian yang kedua yaitu bukti screenshot permainan judi online. Selanjutnya juga terkait juga judi online lagi, ini tindak pidana yang sama, yaitu waktu kejadian juga sama, yaitu tanggal hari Minggu tanggal 28/2024. Waktu saja yang membedakan, tadi di pukul 16, ini di pukul 14.00. Tempat di rumahnya Dusun Kerajaan, Desa Besuk, Kecamatan Tempe, Kabupaten Lumajang. Untuk tersangka yaitu saudara H. Adapun kronologis dari penangkapan yaitu tersangka ditangkap sedang di dalam rumahnya yaitu melakukan kegiatan judi online jenis slot yang sama. Selanjutnya tersangka diamankan dengan barang bukti dibawa ke Polres untuk proses penyidikan lebih lanjut. Adapun barang bukti yang berhasil kami amankan yaitu satu buah HP merek Realme C51, kemudian bukti screenshot permainan judi online, kemudian kartu ATM BCA yang pertama username Semeru 99 dan passwordnya sekian-sekian. Kemudian username Seleb 00 dengan password sekian-sekian. Kemudian username dengan Siliwangi 199 dengan password sekian-sekian. Kemudian username ID Pro 99. Ini yang berhasil kami amankan untuk proses lebih lanjut terkait dengan kegiatan judi online yang kami dapatkan. Ya. Terakhir dan perlu kami himbau kepada seluruh masyarakat Lumajang yang terkait dengan kaitan dengan maraknya judi online ini, kami juga harapkan artinya tidak akan membuat kita bahagia dan tidak akan membuat kita enak dengan jalan untuk meraih atau melalui dengan perjudian. Yakin dan percaya karena dengan kegiatan-kegiatan ini melanggar hukum, sehingga ini yang kami yang akan selalu kejar dan akan kami cari untuk judi online yang ada di wilayah Lumajang. Barangkali itu rekan-rekan yang perlu kami sampaikan pada rilis sore hari ini. Terima kasih. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sementara itu di Banten, Jawa Barat, Ditreskrimum Polda Banten mengungkap kasus perburuan badak yang terjadi di Taman Nasional Ujung Kulon, Pandeglang. Polisi berhasil mengamankan 2 orang tersangka, di mana salah satu tersangka berinisial N yang berperan sebagai pemburu dan telah mengaku menembak mati 6 badak bercula 1 untuk kemudian dijual hingga ratusan juta rupiah. Jadi, berdasarkan pengakuan saudara N yang berburu tersebut, yang bersangkutan sudah mengakui menembak mati 6 badak bercula di TNUK. Baik, rekan-rekan media, awal pengungkapan ini merupakan hasil pengembangan penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik Subdit 3 Jatan Ras Polda Banten yang berawal adanya laporan polisi dari TNUK terkait hilangnya kamera trap di TNUK. Kemudian dari kamera trap tersebut dapat kita rekaman bahwasanya ada sekelompok orang yang membawa senjata api yang diduga melakukan perburuan satwa liar yang dilindungi, dalam hal ini badak. Kemudian dari hasil identifikasi wajah kita dapat mengidentifikasi pelaku atas nama N yang bersangkutan sudah berhasil kita amankan, yang mana sekarang prosesnya sudah sampai dengan memasuki tahap persidangan di Pengadilan Negeri Pandeglang. Dari hasil pengembangan, saudara ini menjual atau menawarkan cula hasil perburuan badak tersebut kepada saudara Y, yang mana dari saudara Y ini dijual kembali kepada saudara W, yang mana hasil keuntungan penjualan tersebut saudara Y menerima keuntungan 5 juta rupiah. Keuntungan lainnya disetorkan saudara Y ini kepada saudara N yang saat ini sedang menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri Pandeglang. Untuk saudara Y dilakukan penangkapan di daerah kos-kosannya di daerah Matraman. Kemudian saudara W ini sempat kabur ke Cina, begitu pulang ke Surabaya dan ke Jakarta dilakukan penangkapan pada tanggal 23 April di rumahnya, yang mana rumah tersebut tempat transaksi dulu, ke tempat berlangsungnya transaksi. Beralih ke informasi lain, Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Lutfi mengapresiasi kepolisian Resor Kota Banyumas atas keberhasilannya dalam mengungkap dan mengembangkan kasus penembakan yang menewaskan seorang juru parkir salah satu hotel di Sukaraja, Banyumas. Menurut Kapolda, Polresta Banyumas menerima informasi kejadian pada hari Sabtu lalu menjelang pagi dan mampu bergerak cepat hingga berhasil menangkap pelaku dalam durasi 4 jam. Dari hasil pemeriksaan, pelaku berinisial AYR, seorang warga Cilenyi, Bandung, Jawa Barat ini mengaku melakukan penembakan karena sedang dalam pengaruh minuman keras. Diketahui pelaku menembakkan senjata api ke arah juru parkir hingga meninggal dunia akibat kesal saat diminta kartu parkir. Selain tersangka, polisi juga meringkus 2 orang lainnya berinisial RN dan AK. Keduanya ditangkap karena menyediakan senjata api rakitan jenis revolver kepada tersangka. Atas kejadian ini, Kapolda menghimbau masyarakat untuk tidak main-main dengan senjata api karena akan dikenakan undang-undang darurat. Pastinya sih kalau ya 4 jam bisa kita ungkap oleh anggota kita. Sementara itu, Satres Narkoba Polres Tulungagung menangkap 4 orang yang diidentifikasi sebagai komplotan atau jaringan pengedar narkoba beserta barang bukti sabu seberat 251 gram. Salah satu pelaku diantaranya terdapat seorang oknum polisi yang terlibat. Kapolres Tulungagung AKBP Teku Arsya Kadafi akan terus berkomitmen dalam memberantas peredaran narkoba khususnya di wilayah Kabupaten Tulungagung. Hari ini kami dari Polres Tulungagung, terutama dari Sat Narkoba Polres Tulungagung akan melaksanakan kegiatan rilis di mana kami akan mengungkap terkait dengan 2 peristiwa. Pengungkapan narkoba. Yang pertama yang akan kami rilis pertama adalah ini dulu ya, kayu aja. Ini dulu kan. Siap. Terkait dengan hasil ungkap narkoba pada tanggal 17 April 2024, di mana pada perkara ini terjadi di
wilayah Boyolangu, di mana kami dari pihak Sat Narkoba Polres Tulungagung mendapatkan informasi terhadap seseorang yang kemudian diketahui mencurigakan, kemudian dilakukan pengamanan dan diketahui yang bersangkutan atas nama AM alias Pelolong, warga Sidorejo, Kauman, Kabupaten Tulungagung. Pada dirinya ditemukan satu buah poket berisi metamfetamin atau sabu dengan jumlah 0,3 gram. 0,3 gram. Kemudian kami melakukan pengembangan dan kemudian diketemukan pipet kaca, sedotan, tutup botol, dan handphone serta sepeda motor. Dari diri saudara AM ini kemudian kami kembangkan dan ternyata saudara AM ini berencana menggunakan bahan psikotropika tersebut bersama-sama dengan oknum anggota Polri, yaitu saudara DW. Sehingga kemudian kami melakukan pengamanan tentunya dari si Propam, mengamankan saudara DW, kemudian kami melakukan pemeriksaan. Berdasarkan hasil pemeriksaan kami diketahui bahwa mereka sebelumnya sudah pernah menggunakan bersama dan kemudian kami lakukan pemeriksaan. Untuk saudara AM, pemeriksaan saat dilakukan cek urin masih negatif dan saudara DW juga negatif. Kemudian saat ini saudara AM kita dan saudara kami proses dengan pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan saudara DW sama juga kami kenakan pasal 112 dan 127. Saat ini untuk saudara DW kami lakukan di penempatan khusus dikarenakan saat ini yang bersangkutan selain kami proses terkait dengan psikotropika yang ditemukan di saudara AM, kami akan juga kenakan terkait dengan aturan internal kepolisian, yaitu terkait dengan kode etik. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.